bersyukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul, berbagi ilmu dan sharing ilmu dalam Zoom meeting yang membahas manfaat makanan herbal pengganti gula dan pengobatan alternatif untuk diabetes. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih Mbak Kania. Silakan, semakin kenal semakin dekat dengan Zaida Herbal. Iya. Perkenalkan, nama saya Della dan ini ada Saya Kania. Salam kenal Bunda. Terima kasih juga untuk teman-teman bunda-bunda yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih untuk kesempatannya kepada Umu Yusuf sebagai konsultan Zaida Herbal. Langsung aja Mbak Kania ya. Iya. Langsung aja kita mulai materi tentang makanan herbal pengganti gula dan pengobatan alternatif untuk diabetes. Insya Allah nanti ada waktu 40 menit untuk Umu Yusuf. Kepada Umu Yusuf kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, suara saya sudah jelas? Jelas. Oh, siap. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya karena ini nggak tahu videonya sudah saya nyalakan, namun saya nggak bisa keluar nih di kamera, nggak tahu kenapa. Mohon maaf ya, jadi hanya ada suaranya saja. Baik, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada moderator kita ya Mbak Della dan Mbak Kania yang sudah membuka dan memberikan saya kesempatan untuk sharing. Kemudian sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin ya kepada semuanya ya, mohon maaf lahir dan batin, kepada tim semua, pokoknya seluruhnya yang ada di Zoom ini ya. Baik. Saya akan share screen sebentar. Sudah muncul share screen yang ini? Udah ada di lain? Sudah. Oh, sudah, alhamdulillah ya. Nanti kalau misalnya ada suara saya tidak jelas atau share screen-nya tidak bergerak, mohon diingatkan ya. Baik. Kita hari ini membahas atau mempelajari sedikit tentang diabetes ya. Apa makanan herbal dan pengganti gula dan pengobatan diabetes ya. Karena pembahasan ini sebetulnya sangat panjang ya. Kalau di flyer tadi dan disebutkan ya tertulis alternatif. Namun saya di sini akan memperbaiki. Jadi pengobatan ini adalah pengobatan yang utama. Karena pengobatan alami ini adalah pengobatan yang sudah disunahkan, diterapkan, dan bahkan diajarkan. Ya. Banyak sekali pembahasan tentang diabetes, kemudian makanan-makanan alami dibahas di kitab Ibnu Qayyim ya, yang membahas pengobatan alami ini. Oke. Diabetes ya. Diabetes adalah kondisi di mana kandungan gula dalam darah itu melebihi normal dan cenderung tinggi ya. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit metabolisme ya, yang mampu menyerang siapa saja. Kemudian yang faktor penyebab diabetes. Sebentar. Ya. Faktor penyebab diabetes ada dua ya. Yang pertama, faktor penyebab yang tidak bisa dimodifikasi atau dikontrol ya. Nah ini faktor usia ya.
Penurunan fungsi organ yang disebabkan karena faktor usia adalah salah satu aspek utamanya terjadi penyakit diabetes. Ini karena organ pankreas yang biasanya bekerja normal dalam memproduksi insulin ini mengalami penurunan fungsinya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mereka yang berusia di atas 45 tahun agar memeriksa kadar gula darah secara teratur. Kemudian, kondisi badan bayi saat lahir ya. Berat badan bayi saat lahir juga sering ditengarai ya sebagai salah satu kondisi yang menjadi patokan terjadinya diabetes ya. Untuk bayi dengan berat di atas 4.000 gram itu beresiko menyebabkan anak tersebut terkena diabetes. Demikian juga bila berat badan bayi di bawah 2.500 gram ya, maka akan resiko juga ketika dewasa nanti itu akan terkena diabetes. Kemudian faktor keturunan atau genetika ya. Ini lebih beresiko terkena diabetes. Keturunan diabetes ini sangat mungkin terkena diabetes juga nantinya, karena bila di antara anggota keluarga ya ada riwayat diabetes, maka sangat mungkin meningkatkan faktor terjadinya diabetes pada seseorang. Faktor yang kedua, faktor penyebab yang bisa dimodifikasi atau bisa dikontrol. Ya. Faktor penyebab yang kedua ini disebabkan biasanya karena gaya hidup ya, gaya hidup kita. Beberapa di antaranya yang pertama adalah kebiasaan merokok. Ya. Merokok selain buruk untuk pernapasan juga berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit diabetes ya. Cara terbaik tentu dengan mengurangi dan menghentikan kebiasaan merokok. Kemudian obesitas ya. Obesitas atau kegemukan. Ini walaupun bukan satu hal yang pasti, namun tetap meningkatkan indeks massa tubuh ya, berpengaruh pula pada kemungkinan seseorang terjadinya diabetes. Kemudian pola makan tak sehat ya, jadi makanan yang mengandung gula tetapi rendah serat ditengarai sebagai sumber bahan pangan dan penyumbang kemungkinan diabetes lebih tinggi bagi kita ya. Kemudian jarang dan malas berolahraga ya, kondisi pasif, kurang bergerak, udah gemuk gitu ya, dan malas berolahraga ini menjadikan tubuh sangat beresiko untuk terkena diabetes. Kemudian derita hipertensi ya, ini beresiko juga terkena diabetes. Hipertensi juga disinyalir turut menyumbang tingginya angka penderita diabetes sebagai bagian dari serta kadar trigliserida yang lebih dari 250 mg ini ditengarai jadi penyumbang penyakit diabetes. Karenanya memperhatikan kadar kolesterol adalah satu hal yang penting ya. Kemudian polycystic ovary syndrome ya, atau PCOS ya. Kondisi ini biasanya terjadi pada wanita, ditandai dengan tidak teraturnya siklus menstruasi ya, serta tumbuhnya rambut secara signifikan di daerah lengan, kumis, serta obesitas karena gejalanya yang mirip dengan kondisi sakit biasa. Maka banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit diabetes ini dan bahkan sudah mengarah pada komplikasi. Dan untuk memastikan bahwa seorang apakah mengidap diabetes atau tidak, maka perlu diagnosis dokter melalui cek darah. Kemudian bagaimana mencegah diabetes? Ya, mencegah diabetes itu biasanya mempertahankan berat badan yang ideal. Ya, tentunya mempertahankan berat badan ideal ini kita ya rutin berolahraga, menjaga pola makan yang tadi ya. Kemudian rutin, nah ini selanjutnya rutin beraktivitas fisik ya, 30 menit setiap hari ini minimal ya. Kalau misalnya yang sudah
yang sudah banyak ya insya Allah mencukupi ya. Karena ketika pengalaman saya saat rapat dengan Dinas Kesehatan Provinsi, ketika kita mempersiapkan waktu masa tua atau lansia itu ya dari usia 30-an. Jadi kita harus beraktivitas fisik gitu ya. Nah, biasanya beraktivitas fisik ini dengan intensitas sedang setiap hari untuk mengendalikan berat badan. Kemudian makan makanan sehat ya, antara 3-5 porsi buah dan sayur ya dalam sehari. Bahkan kalau WHO menyebutkan buah dan sayur itu kebutuhan kita setiap harinya itu 0,5 kilo atau lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya kurang dari itu ya sebetulnya masih kurang ya. Lebih bagus yang mendekati atau ya 0,5 kilo atau lebih ya. Baik. Kemudian kurangi asupan gula, garam dan lemak jenuh ya yang berlebih. Kemudian hindari merokok ya dan mengkonsumsi alkohol. Kemudian kelola stres dengan positif. Dan jangan lupa selalu lakukan tes kadar gula darah dalam tubuh secara teratur. Kemudian bagaimana makanan penurun diabetes? Ya, yang pertama adalah roti gandum. Ya. Kebanyakan roti itu kan mengandung karbohidrat ya, yang dapat memicu lonjaknya kadar gula darah. Nah, roti gandum ini adalah salah satu jenis roti yang punya indeks glikemik dan karbohidratnya lebih rendah ya dibandingkan roti lainnya. Dan ini karena kandungan serat di dalamnya mampu untuk menstabilkan kadar gula dalam darah. Kemudian buah-buahan. Bagian besar buah-buahan indeks glikemik rendah yaitu kurang dari 55. Ya, buah-buahan mengandung pilih buah-buahan yang mengandung banyak air dan serat ya yang dapat menyeimbangkan gula alami ya atau disebut fruktosa. Nah, untuk mendapatkan manfaat ini sebaiknya mengkonsumsi buahnya jangan diolah ya, misalnya dibuat jus gitu ya. Biasanya kalau di jus itu suka ada tambahan lainnya ya kayak gula gitu ya, karena kebanyakan masih pada senengnya kalau jus pasti manis identiknya. Jadi konsumsi buah-buahannya secara utuh dan kunyah dengan lebih lembut ya. Jadi lebih lama gitu mengunyahnya. Lebih bagus lagi kalau kita mengkonsumsi buahnya ini dibarengi sama ibaratnya tambahkan kulitnya. Jadi kulitnya tuh kayak misalnya apel atau pir kan ada kulitnya bagian luar. Biasa kebiasaan saya lihat baru-baru ini tuh sering dikupasin gitu ya. Nah, sebaiknya nggak usah dikupas, dimakan aja sama kulitnya karena antioksidannya tinggi ya, jadi bagus kayak jeruk beberapa. Jadi walaupun misalnya nggak bisa semuanya, dimakan sedikit dengan kulitnya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian ubi jalar ya, selain bergizi, ubi jalar juga memiliki indeks glikemik yang rendah ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daging ubi jalar itu mengandung lebih banyak serat ya daripada kulitnya. Meskipun masih belum ada bukti bahwa ubi jalar ini dapat membantu menstabilkan ya atau menurunkan kadar gula darah pada manusia. Namun tidak diragukan lagi ubi jalar merupakan makanan sehat dan bergizi dengan nilai glikemik yang rendah. Kemudian oatmeal ya. Oatmeal ini mengandung B-glucan ya, yang membantu menjaga kontrol glikemik dan nilai glikemiknya itu di bawah 55. Jadi sudah dipastikan kalau makanan yang oat ini itu tidak menyebabkan lonjakan ya maupun penurunan kadar gula darah. Nah, beberapa manfaat penting B-glucan ini yang terkandung dalam oat ini, contohnya mengurangi respon glukosa dan insulin setelah makan.
Kemudian meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi lipid atau lemak dalam darah. Kemudian kacang-kacangan ya. Kacang pilih kacang yang kaya serat ya. Kemudian kacang ini memiliki skor glikemik di bawah 55 ya. Kacang juga mengandung protein nabati tingkat tinggi, kemudian asam lemak tak jenuh, vitamin, flavonoid, magnesium, dan kalium. Kemudian pilihlah kacang yang utuh ya, yang belum banyak diolah. Jadi ya jangan pilih kacang sembunyi ya. Kalau kacang sembunyi kan ada ada pangsitnya ya, terus ada gulanya ya. Jadi pilihlah kacang yang asli ya, tanpa diolah seperti itu ya. Untuk apa ya? Untuk mendapatkan manfaat kesehatannya ya. Salah satunya mengontrol gula dalam darah. Kemudian bawang putih ya. Bawang putih itu merupakan bahan populer ya dalam pengobatan tradisional untuk diabetes dan berbagai macam kondisi lainnya. Senyawa dalam bawang putih dapat membantu mengurangi gula darah dengan meningkatkan sensitivitas dan sekresi insulin ya. Dalam sebuah studi pada tahun 2013 ya, 60 orang yang mengidap diabetes tipe 2 dan obesitas yang mengkonsumsi metformin dan bawang putih ini mengalami penurunan yang lebih signifikan ya, dalam kadar gula darah. Kemudian ini selanjutnya adalah yogurt ya. Jadi rutin mengkonsumsi yogurt juga yang tidak dicampur dengan perasa, jadi yang plain gitu ya. Diketahui dapat mengurangi resiko diabetes ya tipe 2, dan sebenarnya penelitian masih belum ini ya, cuman yogurt dapat membantu menurunkan resiko diabetes ini ya. Namun fakta yang bisa ditarik adalah yogurt tawar termasuk makanan rendah glikemik ya. Seperti yang kita ketahui, makanan rendah yang glikemik itu yang bagus ya untuk pengidap diabetes. Kemudian makanan yang menaikkan diabetes ya. Jadi bukan cuman yang manis saja ya, tapi kenali makanan yang meningkatkan gula darah ya, seperti nasi putih ya. Udah tahu ya kalau nasi putih itu apalagi dikonsumsinya secara berlebih ya, itu akan beresiko ya mengalami kenaikan gula dalam darah seperti itu ya. Jadi sebetulnya bukan menghilangkan diabetes ya. Jadi seperti orang-orang yang sedang proses diet gitu ya. Jadi menghilangkan nasinya kalah gitu ya, tanpa memperhatikan sebetulnya karbohidrat itu sendiri juga dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Namun memang kalau untuk kondisi diabetes, nasi putih ini memang lebih waspada ya, berhati-hati karena bisa meningkatkan gitu ya. Jadi bisa diganti dengan nasi merah ya, yang nasi merah itu dimana dia mempunyai sifat lebih banyak seratnya gitu ya. Kemudian roti putih ya, ini tinggi karbohidrat dan indeks glikemiknya dalam roti putih ini juga membuat makanan lebih cepat diolah tubuh sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah ya. Sebagai gantinya ya tadi ya, dengan mengkonsumsi roti gandum. Kemudian makanan siap saji. Makanan siap saji ini memang mendatangkan kenikmatan ya. Siapa sih yang nggak suka gitu ya? Tapi ya sebaiknya kita perhatikan ya, karena di balik itu terdapat kandungan lemak, gula, dan karbohidrat yang dapat membuat gula darah dalam tubuh itu melonjak ya setelah dimakan
gitu ya. Apalagi kalau misalnya sering dikonsumsi ya, makanan siap saji ini beresiko menyebabkan peningkatan berat badan dan meningkatkan resiko terjadinya diabetes. Kemudian nah ini daging merah ya, atau daging olahan ya, banyak banget sekarang ya, banyak makanan yang olahan seperti ini ya. Nah, ini mengkonsumsi daging memang tidak meningkatkan gula darah secara langsung, namun daging merah dan daging olahan itu cenderung banyak mengandung lemak jenuh dan nitrit ya. Dan penelitian itu menunjukkan bahwa orang yang sering makan daging olahan itu beresiko lebih tinggi ya mengalami diabetes daripada yang lebih sedikit mengkonsumsinya. Apalagi kalau ditemenin sama misalnya soft drink gitu ya, atau makanan yang manis, wah sudah deh enak tapi tidak menyehatkan ya. Selanjutnya, nah ini minuman berenergi ya, biasanya mengandung natrium dan kalium yang membantu memulihkan cairan ya dan elektrolit saat kita dehidrasi. Namun biasanya pastinya ya tinggi gula ya, sehingga perlu dibatasi, kalau bisa mah nggak usah lah mengkonsumsi minuman berenergi ya. Cukup dengan, insya Allah cukup dengan air kelapa ya yang tanpa gula gitu ya. Kemudian konsumsi madu, itu insya Allah minuman yang alami dan berenergi. Nah kalau di Herba Zeda ada Sakurma Plus gitu ya, kemudian RGH, dan madu-madu lainnya. Kemudian selanjutnya ini pengganti gula ya. Jadi sebetulnya banyak, namun di sini saya menyampaikan 3 saja karena seperti ini ya, kurma ya. Kurma ini dijadikan sebagai pengganti gula pasir, menjadi pemanis yang sehat ya. Jadi karena memang yang lain juga kalau saya hanya merekomendasikan 3 saja ya. Jadi kalau kurma ini bisa dikonsumsi dicampur, misalnya kayak kita bikin sambal, gula manisnya dari kurma gitu ya. Atau ada sakurma ya, dicampur dengan sakurma gitu ya, lebih Sakurma Plus Zeda itu lebih enak, lebih gurih ya rasa daripada sambelnya seperti itu misalnya gitu ya. Kemudian ini pengganti gula lainnya bisa didapatkan dari tanaman stevia ya. Stevia itu merupakan bahan pemanis dengan kandungan non kalori ya, 0 kalori, dan tanaman ini bisa digunakan sebagai pengganti gula ya. Jadi rasanya tuh manis tapi asli ya dari tanamannya. Kemudian yang ketiga itu adalah madu ya. Madu itu satu solusi ya, yang paling umum ya, diketahui semua orang pastinya ya, sebagai pengganti gula. Gula dalam bentuk mentah dan alami merupakan yang paling sehat ya, karena tidak mengalami proses pasteurisasi ya, dan memiliki indeks glikemi yang rendah. Madu juga memiliki kandungan enzim, antioksidan, zat besi, serta zinc yang sehat. Apalagi madu yang kita dapatkan di Zeda Herbal ya, insya Allah dari madunya itu sangat murni ya, jadi kita nggak perlu tanya lagi, cek lagi madu itu asli atau tidak gitu ya. Karena kebanyakan yang saya temui, jadi seseorang yang mencampur ya supaya madu itu terlihat asli, jadi dia nambahkan zat yang bisa menyerupai gitu. Jadi misalnya biar agak asam ditambahin, biar tidak seperti ini, biar bisa berbentuk seperti itu, seperti madu aslinya, seperti madu murninya maksudnya, itu ditambah-tambahkan gitu. Jadi lebih baik yang sudah kita tahu sumbernya dari mana gitu ya, di Zeda Herbal insya Allah sudah tersedia, jadi kita tidak perlu mencari lagi, mengetes lagi bagaimana madu murni gitu ya, karena madu murni dan asli itu berbeda ya pengertiannya. Nah ini solusi dan pengobatan diabetes. Jadi pada intinya
ini ya, sel, jaringan, organ, dan sistem ya. Selain yang tadi saya jabarkan sebelumnya, hal itu akan mempengaruhi prinsip tubuh kita ya. Jadi prinsip tubuh sehat kita itu adalah ini ya. Dan pengobatan yang sejatinya adalah mengembalikan yang mana fitrahnya tubuh kita gitu ya. Jadi bagaimana sel, jaringan, organ, dan sistem tubuh kita bekerja ya. Dengan itu kita support dan bantu tubuh kita mengembalikan fitrahnya, cara kerjanya dia gitu ya, dengan yang alami. Karena ternyata tubuh kita itu pinter gitu ya, tubuh kita itu dokter terbaik untuk kita gitu ya. Tubuh kita itu bisa mengobati dengan sendirinya, hanya butuh keikhlasan, kesabaran, dan ikhtiar, seperti itu ya. Jadi setiap saya menyampaikan ke teman-teman terapis yang baru mulai belajar gitu ya, khususnya itu ya karena tubuh kita itu sebetulnya bisa mengobati dirinya sendiri. Contohnya penyakit sebetulnya banyak sekali ya jenis penyakitnya. Nah, salah satunya ini aja, jenis penyakit yang bisa dan tanpa kita dengan cara meneliti ya. Hal apa, misalnya kayak kita haus, itu kan kita sakit, tapi tubuh kita sudah pinter ya mencari air gitu ya, karena kita haus. Kemudian kita lapar, mencari makanan. Kemudian kita dingin, itu salah satu juga tubuh untuk mengobati dirinya, seperti itu ya. Oke, nah solusi dan pengobatan diabetes hal ini tentunya tidak bisa kita pukul rata ya. Semua kembali tergantung pada kondisinya. Nah, dengan herbal yang terdapat di Zaida Herbal ini sangat lengkap ya, dan bisa saling melengkapi di dalamnya. Seperti itu ya. Yang pertama, madu kelancang ya untuk diabetes. Ini bisa untuk memperbaiki pankreas. Jadi kalaupun teman-teman nggak punya diabetes, karena nggak ada diabetesnya gak usah konsumsi madu kelanceng ya, jangan gitu juga ya, karena madu kelanceng ini sangat banyak manfaatnya ya. Jadi madu-madu, semua jenis madu itu banyak sekali manfaatnya. Nah, ini salah satunya untuk memperbaiki pankreas, karena dimana ya pankreas ini adalah kunci dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya tubuh kita sudah rusak kuncinya, otomatis misalnya dol gitu ya, otomatis makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya sudah masuk aja gitu, sehingga terjadinya kerusakan di pankreas dan jadilah diabetes gitu ya, sampai si pankreas ini tidak bisa menghasilkan insulinnya, seperti itu. Kemudian propolis untuk diabetes tipe dingin gitu ya, karena sifatnya memperbaiki luka ya. Jadi dia punya manfaat untuk memperbaiki luka dan mempercepat dan memperkuat regenerasi sel ya. Jadi kalau misalnya kita punya sakit yang degeneratif ya, seperti salah satunya diabetes, kanker gitu ya, ini sangat penting ya propolis ini. Itu kemudian NutriClay ya, NutriClay ini yang bisa dapat memperbaiki sistem pencernaannya ya, membantu meringankan rasa sakit ketika ada luka juga gitu ya. Kemudian Pico ini tambahan jika dirasa belum normal di permasalahan BAB-nya ya. Kemudian Habat ini untuk menstabilkan gula darah ya. Jadi kalau misalnya untuk yang diabetes itu, pilihlah makan makanan yang alami yang berwarnanya hitam gitu ya. Salah satunya ini Habat ya. Jadi Habat ini kan jintan hitam ya, jintan ya. Habatus sauda ya, jintan hitam berwarna hitam. Kurma biasa kurma plus gitu ya, yang di dalamnya itu jika dibutuhkan
ya. Jadi bukan mengkonsumsi Sakurma Plus karena saya menyebutkan Sakurma Plus bisa untuk diabetes jadi konsumsi banyak-banyak, tidak juga ya. Jadi ada kondisi yang memang yang membutuhkan Sakurma Plus itu gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita pilih makanan ayam, pilihlah ayam yang berwarna hitam. Ada ya, ayam yang berwarna hitam tuh namanya ayam apa ya, saya lupa. Jadi dia seluruhnya hitam gitu ya. Oh ya, ayam cemani bilang. Ayam cemani. Kemudian kustul hindi ya, kustul hindi sambiloto. Ini jika untuk diabetes yang tipenya panas. Kemudian ya ini dia beta caps ya. Dia mengandung daun insulin, sambiloto, kayu manis, dan meniran. Dan ini kalau misalnya kondisinya sudah harus suntik insulin ya, ini wajib mengkonsumsi dia beta caps ya. Kemudian terakhir ini RGH ya. Kenapa sih harus selalu ada RGH gitu ya? Karena RGH ini akan membantu mengefektifkan selama proses perbaikan ya. Jadi dengan RGH ini membantu proses perbaikannya lebih cepat ya, seperti itu. Jadi herbal ini itu akan bisa membantu untuk perbaikan diabetes gitu ya. Baik, mungkin alhamdulillah itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup materinya ya dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya aja. Baik, mungkin saya alihkan ke moderatornya, boleh? Alhamdulillah, terima kasih Ummu Yusuf untuk ilmunya. Selanjutnya mari kita buka ini ya, sesi tanya jawab. Mungkin ada dari bunda-bunda yang mau ditanyakan gitu. Iya, boleh. Kalau mau ada yang ditanyakan. Bunda Elsa udah apa? Resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu, saya mau nanya. Ini kan materinya juga bagus banget. Kebetulan juga lagi ini ya kasusnya orang tuanya Bunda Ida, owner gitu ya. Nah, terkait dengan diabetes. Nah, ternyata kan obat herbal dari Zahida itu banyak yang bisa untuk dipakai solusi diabetes. Nah, kalau ada yang diabetesnya itu yang tipe dari lahir ya yang saya pernah lihat tuh dia kalau makan tuh harus suntik insulin gitu, dan dia bilang harus seumur hidup suntik insulin. Nah, apakah yang kasus seperti itu bisa tetap diobati dengan herbal, ataukah memang dia bergantung seumur hidup dengan insulin gitu, insulin suntik? Terus kalau seandainya ada konsumen kita konsultasi kayak gitu, kita bisa arahkan ke pengobatan herbal Zahida dengan tadi pilihan herbal-herbalnya, atau mungkin ada tips-tips khusus untuk kasus yang diabetesnya itu dari lahir gitu ya Kayak gitu aja sih pertanyaannya. Makasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kalau untuk kondisi yang sudah dari kecil misalnya harus insulin, ya kita kembali lagi ya kepada si pasien ya. Bagaimana keyakinan pasien itu sepanjang ini saya membersamai para pasien
ya khususnya kakak sendiri ya yang harus amputasi gitu ya, harus insulin terus seperti itu ya kalau mengikuti metodenya dokter. Bismillah ya, bismillah, karena keyakinan, karena juga tentunya doa, ikhtiar gitu ya. Kemudian dibantu juga dengan segala aspek gitu ya. Insya Allah, alhamdulillah terbantu gitu ya. Nah kalau untuk insulin itu bisa menggunakan diabeta cups itu. Jadi bisa disinergikan ya, karena herbal Zaida ini saling melengkapi dia. Jadi saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti misalnya madu itu jangan pernah lepas ya, karena madu itu yang akan membantu proses memperbaiki sel, proses regenerasi sel seperti itu ya, madu itu. Kemudian ada tambahannya, kalau misalnya memang harus disuntik insulin, dibantu dengan diabeta cups seperti itu ya. Nah kalau untuk misalnya anak kecil nih, bagaimana? Karena kan diabeta cups sendiri misalnya dengan usia gitu ya, bisa saja dikurangi dengan dosisnya. Misalnya kalau untuk dewasa harus 2-3 kapsul misalnya, untuk anak kecil mungkin setengahnya. Baru dibantu juga dengan lingkungan ya, yang harus memproteksi dari segi makanannya, kemudian emosionalnya seperti itu ya. Jadi semua itu kembali kepada diri kita. Bagaimana, apa yang kita yakini lebih dulu nih. Kita yakinnya sama misalnya ya, tentunya ya semua orang juga pasti yakin Allah yang menyembuhkan gitu ya. Itu tentunya harus yang utama ya. Yang selanjutnya biasanya balik lagi, kita mau dengan yang proses alami atau misalnya dengan konvensional ya, kedokteran seperti itu. Jadi dari situ juga nanti tubuh itu dengan sendirinya akan mengarahkan kita ini namanya yakin ya dengan hal yang akan kita hadapi itu gitu ya. Terutama dengan proses alami itu memang seperti proses-proses yang terjadi saat perbaikannya juga pasti alami. Kita harus mengalami misalnya atau melewati masa-masa kritis, sakit gitu kan. Itu harus kita lewati gitu, karena kalau dengan obat dokter dia punya obat anti nyeri secara konstan, tapi kalau dengan herbal pertama kita harus melewati proses sakitnya ya. Yang kedua bisa ditangani dengan misalnya obat nyeri, anti nyeri dengan madu bisa, namun tetap membutuhkan proses gitu ya. Jadi obatnya tidak bisa menekan sekaligus seperti obat kimia misalnya seperti itu. Dan dengan tadi kita di awal memutuskan untuk ibaratnya keyakinan kepada herbal atau yang alami ini, tentunya kita pasti lebih legowo ya kesabarannya. Jadi pasti seperti itulah prosesnya. Begitu Bunda Elsa. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bun. Siap, terima kasih Umu. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain boleh? Silakan Mbak moderator. Maaf, mau nanya satu lagi, karena saya pernah dengar kalimat Umu Bunda ya, yang bilang bahwa diabetes itu penyakit yang kaitannya dengan kurangnya kasih sayang atau rasa cinta gitu ya. Kemudian pelariannya ke makanan yang manis dan lain sebagainya. Saya masih agak bingung ya karena ada kasus-kasus tertentu gitu ya. Dia nggak begitu suka manis tapi dia suka makan nasi banyak kayak gitu loh Nah, apakah bisa dijelaskan kembali kaitannya dengan masalah psikis, mungkin kurang kasih sayang itu gitu Makasih ya. Oke, sama-sama. Jadi untuk masalah psikis memang saya jelaskan ya
di beberapa voice note ya dari teman-teman yang sudah konsultasi, kemudian di Zoom sebelumnya gitu ya. Jadi kaitannya kalau di pengobatan alami ini memang dia sangat dipengaruhi dengan kasih sayang itu. Jadi kenapa dikatakan gen yang tadi saya sampaikan ya, karena memang secara tidak langsung bukan hanya saja polanya, tetapi seseorang ini saya melihat juga ya, orang tua saya, terus kakak saya, terus adik kakak orang tua saya, dan sampai neneknya gitu ya, sampai ibunya bapak saya itu seperti itu. Jadi kekurangan kasih sayang daripada orang tuanya juga gitu mendidik anaknya, sehingga jadi kurang juga kasih sayang dari orang tuanya. Turunkan lagi, jadi pola asuhnya gitu ya, pola asuhnya yang membuat jadinya terjadi seperti itu. Ditambah tadi bilang Bunda Elsa bahwa nasi ya, karena banyak nasi gitu ya, karena nasi itu ya memang mengandung gula yang cukup tinggi seperti itu ya. Jadi untuk kaitannya kasih sayang dengan diabetes memang sudah seperti itu secara alaminya. Jadi cara pengasuhannya itu ya yang diturunkan gitu. Kalau misalnya kita tidak mengkat, seperti contohnya saya nih, tidak mengkat gitu ya kepada anak-anak saya, bisa jadi anak saya juga jadinya kurang kurang kasih sayang, kemudian akhirnya jadi diabetes juga gitu ya. Contohnya gini, seperti kita dulu memaafkan diri sendiri ya, itu tidak ada terpikir gitu ya. Jadi saat dulu saya masih kecil, orang tua gitu ya, tidak ada terpikir kesalahan itu kita cukup maafkan orang, tapi tidak memaafkan diri sendiri. Contohnya seperti itu. Jadi ternyata pola asuhan itu sangat, cakupannya kalau misalnya kita jelaskan itu sangat luas gitu ya. Seperti kalau misalnya kurang kasih sayang, kurang cinta gitu ya, dari orang tua kita, itu terjadinya diabetes. Lalu bagaimana kalau misalnya kita terlalu protektif kepada anak? Itu akan mempengaruhi organ paru-paru seperti itu. Jadi pola asuh, emosional itu ya jelas ya, sangat mempengaruhi, sangat besar untuk kesehatan kita seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin dari bunda-bunda yang lain ada yang mau ditanyakan. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Bunda Faiza. Bismillah, izin bertanya Yang pertama pertanyaannya ada, cara minum Viko supaya BAB kita normal bagaimana ya Terus yang kedua, apakah ada tanda-tanda terkena diabetes dan usia berapa mulai terkena diabetes ini? Mohon dijawab ya terima kasih. Baik, kalau untuk Viko, untuk diabetes itu untuk BAB itu bisa mengkonsumsinya sebelum makan, ya, bisa membantu untuk melancarkan BAB ya. Jadi setiap sebelum makan, jadi BAB yang normal itu sebetulnya bagusnya 14 jam dari makan itu kita BAB, gitu ya. Jadi setiap makan 14 jam itu BAB, dan
saat proses BAB itu sangat mudah ya. Jadi memang pastinya ada rasa mulas ya, karena itu tanda kita mau BAB gitu ya. Cuman itu proses keluarnya itu benar-benar plong, benar-benar dengan sendirinya tanpa mengejan. Seperti itu ya, itu tanda-tanda BAB yang normal seperti itu. Sempat ada yang bertanya ya di grup seperti itu. Kemudian untuk tanda-tanda diabetes itu memang tidak bisa kita lihat dari usia berapa gitu ya, karena saat ini itu banyak sekali anak-anak sudah diabetes. Bahkan dulu waktu saya usia SMA itu banyak sekali teman-teman saya yang sudah suntik insulin gitu ya. Jadi tidak bisa kita saya sampaikan di usia berapa gitu ya. Namun yaitu untuk tanda-tandanya itu buang air kecil di malam hari lebih sering seperti itu ya, lebih terus selalu haus gitu ya, selalu merasa lapar gitu ya, seperti itu tanda-tanda diabetes. Kemudian kalau misalnya ada luka, misalnya ada luka terus susah untuk sembuh ya, itu biasanya tanda lanjutan ya. Jadi sudah sampai ke peredaran darah tidak lancar, sehingga si darah putih yang mau membantu proses penyembuhan itu tidak sampai ke permukaan seperti itu. Dan biasanya kondisi yang diabetes itu kondisi darahnya itu kental seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya jawabannya. Ada lagi? Boleh? Ada lagi nggak Mbak? Baik, ada lagi Mbak dari bunda-bundanya, mungkin ada yang ditanyakan dari Umi Yusuf. Belum ada lagi aja. Iya, silahkan raise hand aja, nggak apa-apa, boleh buka mic-nya ya Mbak ya. Boleh, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Ummu Faris. Pernah dengar diabetes basah dan diabetes kering itu seperti apa ya Bunda? Oh, baik. Jadi kalau untuk Jadi kalau misalnya untuk diabetes basah itu biasanya diabetes yang ada luka namun sulit sembuh ya. Kemudian kalau untuk yang diabetes kering itu biasanya cepat sembuh kalau ada luka. Nah, tapi kalau misalnya untuk sebagai pengobatan dari timur ya, tradisional, kalau diabetes kering itu dia biasanya mempunyai sifat panas tubuhnya ya. Jadi bisa dibantu dengan Vicco gitu ya. Bisa dibantu dengan madu yang klanceng seperti itu ya. Bisa ditambahkan NutriClay gitu ya. Tapi kalau untuk yang diabetes basah itu biasanya dibantu dengan yaitu susah sembuh ya. Diabetes basah itu kondisinya dingin biasanya, kemudian
bisa dibantu dengan ditambahkan madunya, itu madu propolis ya, mau dicampur juga dengan ditambahkan juga dengan klanceng ya nggak apa-apa. Kemudian bisa ditambahkan dengan apa tadi herbalnya, diabeta cups. Jadi semuanya itu bisa diaplikasikan herbalnya itu memang tergantung kondisi ya. Jadi kalau pengertian dari diabetes yang kering itu panas sifat tubuhnya, tapi kalau yang basah itu biasanya kondisi tubuhnya dingin gitu ya. Jadi dia sulit untuk sembuhnya gitu ya. Bisa ditambahkan habat kalau yang basah itu, karena kan habat ini sifatnya panas, jadi bisa melancarkan peredaran darahnya seperti itu. Itu. Ada lagi ya untuk penyimpanan madu klanceng apa tadi? Untuk penyimpanan madu klanceng, sakurma, dan propolis bagaimana ya bisa di suhu ruang atau harus di kulkas? Kalau saya sangat menyarankannya itu di suhu ruang saja. Yang penting tidak terpapar sinar matahari ya. Jadi kalau misalnya herbal dimasukkan ke kulkas gitu ya, termasuk madu nih ya. Kalau untuk ditaruh di kulkas itu nggak bagus, jadi menghilangkan manfaat daripada madu itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita nih sudah punya madu asli tapi kita taruh di kulkas supaya nggak kena semut gitu ya, supaya awet, justru kalau madu itu ketika ditaruh di kulkas akan rusak manfaat dan khasiatnya ya, kandungannya. Kemudian kalau ditaruh di suhu ruang sebetulnya semakin lama semakin bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, madu itu ada expirednya. Sebetulnya itu hanya untuk proses kayak kita mendaftarkan ke BPOM ya, seperti itu. Tapi kalau pada alaminya madu itu semakin lama semakin bagus. Cuman kayak contohnya di rumah saya ini madu itu nggak pernah awet ya, selalu habis gitu karena kita konsumsi gitu ya. Tapi setiap saya pembelian madu jadi tidak dihabiskan 100%, jadi saya sisakan 10%, saya simpan setiap beli madu gitu ya, setiap satu botol gitu contohnya. Nah saya simpan, saya diam itu susah, kasep lah kalau kita sebut ya, orang sini sebut tuh ya, susah untuk sembuhnya. Kita kasih madu yang kita simpan yang lebih lama itu gitu. Mudah-mudahan bisa membantu ya pertanyaannya, jawabannya. Iya betul, jadi di suhu ruang saja, jangan di kulkas. Maaf, itu kalau madu yang expirednya 2 tahun itu gimana Padahal kan katanya madu itu tidak ada kadaluarsanya ya semakin lama dia semakin bagus. Nah kalau yang di kemasan ditulis expirednya itu 2 tahun setelah dia dikemas itu gimana Itu nggak apa-apa. Kalau saya justru malah disimpan saja, disisakan. Jadi kecuali kalau misalnya penyimpanannya tidak baik ya, jadi ada udara yang masuk gitu ya, apalagi kalau misalnya sampai ada binatang yang masuk, itu berarti otomatis ada udara yang masuk ya. Itu sebaiknya habiskan saja sebelum masa expirednya. Tapi kalau misalnya penyimpanannya bagus, nggak apa-apa. Yaitu tadi ya, jadi expired itu sebetulnya hanya untuk penyampaian perizinannya ya. Jadi kalau di BPOM itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Tapi kalau misalnya secara fisik
madunya itu sendiri itu semakin bagus gitu ya. Kecuali kalau madunya itu ada sarangnya, itu memang tidak bisa tahan lama karena kan di sarangnya itu ada zat-zat lainnya ya. Ini madunya saja ya, insya Allah tahan lama, walaupun misalnya dia tertera expired gitu ya. Itu kalau misalnya penyimpanannya bagus, insya Allah bisa tahan lama, bisa dikonsumsi jangka panjang gitu ya, karena semakin lama semakin bagus. Cuman jangan kita jadi menyimpan madu nggak kita minum-minum ya gitu. Oke. Bahkan satu tambahan lagi, jadi kalau madu yang semakin lama semakin bagus itu juga bisa untuk kayak ngobatin luka, bisa cepet. Kemudian yang gatel ya, gatel seluruh tubuh, gatelnya tuh nggak inilah ya, itu bisa dengan dioleskan madu. Oke. Nih, gimana Mbak Moderator, masih ada waktu untuk tanya jawab? Halo. Dari Umu Yusuf sebelum kita Oke. Halo. Sambil nunggu sambil saya jawab aja ya. Halo, cek ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, bisa dijelaskan produk-produk Zeda yang sifatnya panas dan dingin apa saja ya Sebetulnya semua teman-teman di produk Zeda ini sebetulnya sudah komplit ya, dari setiap produknya sudah ada sifat panas dan dingin. Namun kalau untuk pengobatan yang memang sifatnya lebih dalam seperti diabetes ini, tidak bisa dia hanya satu herbal saja gitu ya. Jadi bisa disinergikan, dilengkapi dengan herbal lainnya seperti itu. Jadi seperti habatus sauda yang ada di kemasan ya, maksudnya habatus sauda ya, yang habat Zeda itu sebetulnya kan sudah disinergikan dengan minyak zaitun karena di dalamnya kan sudah ada minyak zaitun ya. Jadi ada herbal lainnya juga. Jadi dalam satu herbal tersebut itu ada penyeimbangnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Jadi untuk kondisi panas dan dingin, karena di herbal Zeda ini sudah sangat lengkap. Gitu. Ini lanjut menjawab pertanyaan, gimana Mbak Moderator? Ini karena waktunya mepet ya ya. Bentar lagi kan sudah waktunya untuk live ini. Jadi mungkin ada tambahan singkat mungkin dari Umu Yusuf sebelum mengakhiri Zoom meeting pada hari ini. Baik. Ya, mungkin kalau dari saya insya Allah yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan materi diabetesnya, dan insya Allah dari herbal Zedanya itu sendiri seperti tadi saya sampaikan, jadi sudah sangat lengkap, dari setiap herbalnya sudah melengkapi. Cuman memang kalau untuk kondisi yang kasusnya diabetes ini lebih baik diimbangi, ditambahkan gitu ya, karena herbal satu dan lain itu bisa melengkapi perbaikannya untuk kondisi yang diabetes seperti itu. Jika teman-teman mungkin ada yang belum terjawab, boleh ya japri saja. Jadi bisa saya jawab melalui chat di grup. Oke. Itu aja mungkin. Terima kasih Mbak Admin ya, Mbak Dela sama Mbak Mbak siapa? Mbak Kani. Oke. Mbak Kani. Mbak Kania ya. Itu saja mungkin dari saya. Baik. Terima kasih kepada semua kepada pemateri
Umu Yusuf, dan terima kasih kepada distributor-distributor yang telah ikut Zoom meeting hari ini. Baik, kami sebagai moderator mohon undur diri. Terima kasih telah bergabung dalam Zoom Class. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih, mohon maaf ya. Saya izin